IKEA adalah retail furnitur terbesar di dunia, tetapi sebagian besar pelanggannya mungkin tidak tahu siapa pendiri IKEA. IKEA didirikan oleh penderita disleksia bernama Ingvar Kamprad yang lahir pada tahun 1926 dan meninggal pada tahun 2018 saat berusia 91 tahun. Pada saat ia meninggal, ia memiliki total kekayaan sebesar 58,7 miliar dolar atau kurang lebih sebesar 587 triliun rupiah. Lalu, bagaimana kisah jatuh bangun Ingvar Kamprad membangun IKEA? Ingvar Kamprad lahir dari keluarga miskin di sebuah pertanian kecil di Swedia pada tanggal 30 Maret 1926. Ingvar mulai berbisnis sejak kecil. Pada usia 5 tahun, Ingvar mulai menjual korek api ke tetangga-tetangga terdekatnya. Dan pada saat ia berusia 7 tahun, ia mulai menjual lebih jauh menggunakan sepedanya. Ia menemukan bahwa ia dapat membeli korek api dalam jumlah besar dengan murah di Stockholm dan menjualnya kembali secara individu dengan harga yang sangat rendah, tetapi tetap menghasilkan keuntungan yang baik. Dari korek api, ia memperluas untuk menjual biji bunga, kartu ucapan, dekorasi pohon Natal, dan kemudian pensil dan pulpen. Meskipun Ingvar menderita disleksia, namun ia berhasil lulus sekolah pada usia 17 tahun, sehingga ayahnya memberinya sejumlah uang yang tidak begitu banyak sebagai hadiah. Dengan uang tersebut, Ingvar mendirikan bisnis bernama IKEA pada tahun 1943. Nama IKEA terdiri atas inisial namanya, yaitu Ingvar Kamprad, nama pertanian keluarga tempat ia dilahirkan yaitu Elmtarit, dan nama desa tempat ia dibesarkan yaitu Agunarit. Awalnya, IKEA menjual berbagai barang seperti bingkai foto, perhiasan, pulpen, dompet, jam tangan, dan bahkan stocking. Mulanya, IKEA menjual barang-barang tersebut melalui telepon. Namun, seiring pertumbuhan bisnis, pada tahun 1945, ia mulai mengiklankan bisnisnya di koran lokal dan mengoperasikan layanan pemesanan melalui pos. Ingvar menggunakan van susu lokal untuk mengirimkan barang-barang dagangannya ke stasiun kereta terdekat. Pada tahun 1948, Ingvar mulai menjual furnitur murah yang dibuat oleh produsen lokal, dan ternyata barang dagangan barunya tersebut terbukti sangat populer sehingga pada tahun 1951, IKEA hanya menjual perabot rumah tangga. Pendiri IKEA melihat peluang untuk menjual furnitur dalam skala yang lebih besar dengan menggunakan katalog. Pada tahun 1951, katalog IKEA pertama diterbitkan. Itulah awal mulanya diterbitkan katalog IKEA yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1953, showroom IKEA yang pertama dibuka di kota Älmhult di Swedia. Ini adalah momen penting dalam pengembangan konsep IKEA. Untuk pertama kalinya pelanggan dapat melihat dan menyentuh perabot rumah IKEA sebelum memesannya. Namun, harga murah IKEA membuat marah para pesaingnya, dan para kompetitor IKEA memaksa produsen lokal tersebut untuk memboikot IKEA. Namun, di mata Ingvar setiap masalah ada solusinya. Semenjak diboikot, Ingvar mulai merancang dan memproduksi barang dagangannya sendiri. Dan justru, Ingvar juga mengenalkan konsep flat packaging atau pengemasan datar dan self-assembly atau perakitan mandiri, di mana konsep ini merupakan ciri khas IKEA sampai saat ini. Pada tahun 1958, toko pertama IKEA dibuka di kota Älmhult di Swedia, dan pada tahun 1960, restoran pertama IKEA dibuka di tempat yang sama. Meskipun perusahaannya sangat sukses, Ingvar menjalani gaya hidup yang relatif hemat. Sebagai contoh, Ingvar tinggal di Swiss untuk menghindari pajak Swedia yang tinggi. Ia mengendarai mobil Volvo tua keluaran tahun 1993. Ia terbang menggunakan kelas ekonomi, menginap di budget hotel, tinggal di rumah sederhana, memakai satu kantong teh berulang-ulang, suka membawa pulang sachet garam dan lada dari restoran, meminta karyawan IKEA menggunakan kertas bolak-balik, dan memindahkan kantor pusat IKEA dari Swedia ke Copenhagen, Denmark untuk menghindari pajak bisnis pada tahun 1973. Selama bertahun-tahun, Ingvar tidak pernah meminjam uang atau menerbitkan saham untuk mengembangkan bisnisnya menjadi perusahaan global bernilai miliaran dolar yang kini memiliki 434 toko dan mempekerjakan lebih dari 208.000 orang di seluruh dunia. Ingvar meninggal dunia dalam tidur pada tanggal 27 Januari 2018 pada usia 91 tahun.
Pada saat ia meninggal, ia memiliki total kekayaan sebesar 58,7 miliar dolar atau kurang lebih sebesar 587 triliun rupiah, dan ia menduduki peringkat ke-8 sebagai orang terkaya di dunia pada tahun 2018 silam. Namun, sebelum ia meninggal dunia, ia membagikan beberapa filosofi yang ia gunakan dalam menjalankan IKEA. Yang pertama adalah menjual berbagai macam produk perabotan rumah tangga yang berkualitas dengan harga yang sangat murah sehingga banyak orang yang mampu membelinya. Yang kedua, menurutnya, sebuah pekerjaan tidak boleh hanya menjadi mata pencaharian, namun kita harus melakukan sebuah pekerjaan yang kita sukai. Jika kita tidak antusias terhadap pekerjaan kita, maka menurutnya sepertiga dari kehidupan kita di dunia ini akan sia-sia. We have only one life, most of us. We have to love to go to our jobs. Yang ketiga, menurutnya menjadi berbeda adalah salah satu kunci suksesnya. Yang keempat adalah Because I have learned, and I have a rather long experience now, I have learned that mistakes is our best teacher. If we do mistakes, afterwards we think, why did I do so and so and so and so? And from this mistake, we learn how we shall not do next time the same mistake. Itulah kisah jatuh bangun dan filosofi Ingvar Kamprad dalam membangun IKEA. Semoga kita dapat mengambil sebuah pelajaran dari kisah ini dan dapat menggunakannya untuk memperbaiki diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik.